A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini malam ini kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah. Kita startingnya adalah dari ayat 49. Sebelumnya kita sudah mempelajari surat Al-Baqarah ini mulai dari ayat pertama sampai ayat 49. Hari ini kita ulang kembali dari 49 sampai kemudian kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Jadi bagian-bagian setelahnya ini menceritakan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi Allah mengingatkan ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Dan mereka menimpakan siksa yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, yang perlu dicatat adalah di bagian awal, ya, di dalam ayat 49 itu Allah mengatakan ketika kami menyelamatkan kamu. Jadi yang menyelamatkan itu atas ikhtiarnya Bani Israel atau Allah yang menyelamatkan? Allah yang menyelamatkan. Kemudian di bagian endingnya, dan yang pada demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan pada demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Berarti cobaannya apa? Jadi ketika Allah sudah menyelamatkan Bani Israel, berarti kan diberikan nikmat yang sangat besar nggak nih? Di mana penderitaan sebelumnya itu Allah menimpakan siksaan yang berat kepada mereka, menimpakan siksaan yang berat kepadamu. Berarti mereka itu adalah dari siapa? Kelompok siapa? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Kejadian-kejadian yang buruk itu yang menimpa kepada Bani Israel, itu diizinkan terjadi nggak? Diizinkan terjadi oleh Allah. Jadi peristiwa di dalam dunia itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Itu dulu konsep yang harus dipegang ya. Nah, kemudian di endingnya, dan pada demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi setelah Allah memberikan keselamatan, ya, Allah memberikan keselamatan, kemudian Allah berarti memberikan nikmat yang sangat besar kepada mereka. Nah, ketika diberikan nikmat yang sangat besar, maka step berikutnya adalah ini merupakan ujian loh. Ujian yang pertama adalah dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ujian kedua adalah ketika Allah menyelamatkan mereka. Jadi ada dua macam ujian ya di ayat 49 itu. Satu adalah ujian-ujian yang Allah berikan melalui Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian ujian yang kedua adalah setelah Allah selamatkan mereka. Nah, biasanya ketika diselamatkan oleh seseorang dalam kehidupan kita, biasanya kan kadang-kadang kita lupa berterima kasih, benar nggak? Kita lupa bersyukur. Maka kita ingat di dalam ayat ini, Allah sedang menceritakan tuh sejarah Bani Israel, kemudian Allah menyelamatkan mereka. Mereka setelah selamat, mereka akan diuji tuh, bersyukur atau tidak bersyukur. Ya. Kemudian baru masuk ayat 50-nya tuh. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ali fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Kira-kira pelajarannya apa di ayat 50 ini? Peran Allah sangat besar ya. Tidak mungkin mereka selamat kalau misalnya tidak ada peran Allah. Membelah lautan itu bukan pekerjaan yang simple gitu ya. Tapi buat Allah itu sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Kemudian akhirnya diselamatkan tuh. Nah, ayat ketika Allah membelah lautan, itu kan ayat-ayat Allah nggak nih? Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa nggak nih?
mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Dan ini merupakan bagian ayat-ayatnya Allah. Ya, bayangkan gini, ketika kita menyaksikan sesuatu gitu ya, dan menyaksikan secara langsung, maka harusnya bekasnya itu akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak menyaksikan langsung. Benar nggak? Ketika melihat bagaimana laut itu dibelah gitu ya, kemudian mereka menyeberangi lautan dan mereka dalam keadaan takut, kemudian Allah menyelamatkan, dan mereka menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri, bukan diceritakan oleh orang lain, harusnya mereka syukurnya akan jauh lebih besar. Benar nggak? Oke, balik lagi ke ayat 50 ya. Ketika seseorang menyaksikan mukjizat secara langsung, dan ini dialami oleh Bani Israel kan, ketika laut dibelah, kemudian mereka menyaksikan sendiri bagaimana laut itu dibelah, kemudian mereka menyeberangi laut itu, artinya mereka bukan hanya melihat tapi merasakan mukjizat. Benar nggak? Ketika itu terjadi, maka harusnya mereka jauh lebih beriman dibandingkan orang-orang yang tidak menyaksikan. Wa adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Nah, ini mensyukuri nikmat atau malah berpaling dari nikmat? Berpaling kan? Padahal mereka adalah kaum yang menyaksikan mukjizat. Namun yang mereka lakukan adalah malah mereka menyekutukan Allah dengan patung anak sapi yang mereka buat. Jadi ceritanya ini adalah, kalau kita lihat historinya, Bani Israel itu kan diselamatkan oleh Nabi Musa. Ya. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga laut itu bisa dibelah. Kemudian mereka selamatkan. Ya. Kemudian setelah selamat, Nabi Musa itu diperintahkan untuk bertemu dengan Allah selama 40 hari. Ya. Kemudian ditinggallah Bani Israel itu dengan adiknya yaitu Harun, ya, tinggal bersama Bani Israel. Namun mereka ketika masa menunggu itu malah membuat patung anak sapi kemudian disembah. Padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Musa dan Harun. Gitu ya. Oke. Berarti kan ini kufur nikmat. Ya. Kemudian ayat 52 sekarang. Tsumma afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Di sini kata afauna, ya, itu digunakan kata afauna. Maknanya apa? Misal gini, ketika orang lain berbuat salah misalnya, ya, katakanlah sepasang suami istri misalnya, ya. Ketika suaminya misalnya dia berkhianat, ya, dia melakukan perselingkuhan. Kemudian akhirnya ketahuan. Kemudian setelah ketahuan, kemudian suami ini meminta maaf kepada istrinya. Kemudian istrinya memaafkan. Tapi kira-kira gitu ya, apakah rumah tangganya akan kembali seperti sebelum perselingkuhan atau sudah berubah? Berubah. Nah, berarti ketika istrinya mengatakan saya sudah memaafkan kamu, tapi masih tetap teringat-ingat kan masa yang sebelumnya, maka itu tidak masuk dalam afauna ini. Tapi tsumma afauna ini maknanya adalah ketika kita membuat kesalahan, ya, kemudian Allah melupakan tuh semua kesalahan kita dan udah tidak diingat lagi gitu loh. Jadi benar-benar startingnya adalah starting dari nol kembali. Berbeda dengan kita ya, ketika misalnya kita mengatakan memaafkan, maka masih ada memori yang masih menempel di dalam hati kita. Maka sesungguhnya pada saat itu sesungguhnya kita belum benar-benar memaafkan. Ya, beda dengan afauna. Jadi Allah benar-benar memaafkan dan melupakan sebenarnya kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Jadi ini yang dilakukan Allah kepada Bani Israel. Allah memaafkan. Setelah
hal itu, la'allakum tashkurun. Supaya apa? Supaya mereka bersyukur. Oke. Sekarang gini pertanyaannya. Apa hubungannya? Di sini kan tujuannya adalah la'allakum tashkurun. Bagian sebelum-sebelumnya diperintahkan untuk mengingat nikmatnya Allah. Benar nggak? Kemudian kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka menyembah selain Allah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya menyembah selain Allah dengan bersyukur? Silakan. Jadi sebenarnya sebelumnya dia sudah diberikan kenikmatan, tetapi ternyata itu tidak cukup buat kaum Bani Israel itu untuk apa ya, bahwa Allah itu yang memang yang tidak bisa diduakan gitu. Jadi mereka masih mereka masih mencari sembahan yang lain gitu. Jadi belum cukup buat mereka terhadap apa yang sudah Allah berikan sebelumnya. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Oke. Jadi hubungan antara gini, bersyukur dengan tidak mentauhidkan Allah kan berarti, menyekutukan Allah dengan yang lain. Puncak rasa bersyukur itu biasanya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah itu maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Segala puji dan terima kasih kepada Allah. Puncak rasa syukur itu sesungguhnya adalah kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu adalah puncak rasa syukur. Jadi ketika kita tidak menyekutukan apapun dengan Allah, maka itu merupakan puncak rasa syukur kita. Ya. Ketika kita tidak melakukan itu, berarti kita tidak bersyukur tuh. Ya. Jadi segala pujian dan nikmat itu ditujukan kepada yang lain kan? Yang tadi yang Bu Truli katakan. Nah, sehingga apa? Mereka butuh perantara gitu ya, yang disembah gitu ya. Butuh perantara, sesuatu hal lain yang menjadikan perantaranya dia dengan Allah gitu ya. Padahal langsung saja kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun ya. Jadi itu hubungan antara bersyukur dengan mentauhidkan Allah. Jadi puncak rasa syukur itu hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Oke. Oke, kemudian ayat 53 ada yang bisa bantu sambil saya ngirit-ngirit suara. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan pada Musa agar kami memperoleh petunjuk. Oke. Nah, sekarang kita coba korelasikan ya ayat 53 ini dengan kisahnya Nabi Adam ya. Nabi Adam diturunkan ke dunia, benar nggak? Setelah melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Yang Allah perintahkan jangan kamu boleh tinggal di surga, makanlah apa saja. Yang tidak boleh hanya satu jenis pohon ini saja, jangan kamu dekati. Kemudian Nabi Adam mendekatinya, kemudian terbukalah auratnya, kemudian diperintahkan kepada Nabi Adam untuk turun ke muka bumi. Kemudian kita baca kembali ya ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, ya, ketika ada petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini story Nabi Adam, ya. Kemudian setelah itu Allah menceritakan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah peristiwa yang terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel diberikan petunjuk nggak? Diberikan petunjuk. Makanya ayat yang kita baca ayat 53 itu la'allakum tahtadun, agar supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi Allah datangkan kepada Nabi Musa itu petunjuk, kitab Taurat itu. Maka pakailah kitab Taurat itu dan akan menjadi furqan, menjadi pembeda ya. Jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang akan mendapatkan petunjuk itu? Kira-kira siapa? Kaum Bani Israel.
Ya, kaum Bani Israel jika apa? Ya. Jadi menaati Allah, kemudian menaati Nabi Musa, Allah menurunkan kitab, maka taatilah kitab itu. Maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Sama dengan ketika kita baca surat Al-Baqarah di bagian awal, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, gitu ya. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Ya. Jadi akan menjadi petunjuk kalau kita takwa tadi. Artinya bahwa kita mengikuti petunjuk dan kita menjaga diri kita, gitu ya. Takwa itu kan menjaga diri kita kan sebenarnya. Takut terhadap azab, takut kepada Allah sehingga kita patuh kepada Allah. Oke, silakan ayat 54. Bani Israel ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak, Pak. Ya, kemudian Allah selamatkan mereka. Itu adalah bagian kenikmatan Allah. Harusnya ketika itu terjadi, maka kamu harusnya bersyukur. Kamu hanya menyembah kepada Allah. Namun esensi agama Islam itu mereka langgar. Apa itu? Menyekutukan Allah dengan apa? Dengan sesuatu. Dalam kasus ini adalah dengan anak sapi, patung anak sapi. Jadi mereka tentunya ketika sudah menyaksikan mukjizat dengan mata kepala sendiri, harusnya mereka bersyukurnya lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak melihat mukjizat, ya. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan kesalahan besar, pasti ada hukumannya nggak? Iya, tentunya ada hukumannya. Hukumannya adalah kamu harus bertobat kepada Allah dan kamu harus menghukum dirimu sendiri, ya, dengan membunuh dirimu. Jadi orang-orang di Bani Israel itu sebenarnya kalau kita lihat ya, ada orang yang menyembah patung anak sapi, tapi juga ada yang tidak melakukannya.